Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa illam taf'alu ya ayyuhan nasu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya Allah, dosa riba itu sangat besar sekali, ya ikhwan. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman dengan sebenar-benar keiman. Kalau benar iman kalian itu tulus kepada Allah Subhanahu, tinggalkan sisa-sisa riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tetap enggak mau meninggalkan riba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk berperang denganmu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan berperang denganmu. Berperang dengan Allah Subhanahu. Kita jadi musuh Allah untuk berperang. Nauzubillah. Sekarang aja kita takut dengan orang kafir. Yang katanya orang kafir itu makhluk yang lemah. Islam hakikatnya kuat. Nah, tapi Islam sekarang sangat lemah sekali sehingga kita takut dengan musuh Allah, dengan kafir. Nah, sekarang kita pula jadi musuh Allah. Berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu riba. Banyak sekali hadis-hadis tentang ancaman Rasulullah tentang masalah riba, banyak sekali. Salah satu lagi hadisnya, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 amalan yang dapat menghancurkan, 7 dosa-dosa besar yang dapat menghancurkan kamu di dunia dan di akhirat. Dan salah satunya wa aklur riba, memakan riba. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba. Nah, kemudian Abu Ayyub bertanya, Ustaz, saya sudah terlilit dengan riba. Bagaimana cara lepas dari riba? Nah, jadi dia bertanya, cara lepas dari riba dari segi agama dan dari segi dunia tentunya. Kalau dari segi agama, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau keimanan kalian tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau seandainya kamu tetap tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba tersebut, maka bersiaplah dengan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperang melawan Allah, berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Kalau seandainya kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka hak kamu adalah modal kamu saja. Masya Allah. Nah, kalau kita ingin bertobat, kita selesaikan modalnya saja. La tadhlimun wa la tuzlamun. Kamu tidak boleh menzolimi orang lain. Bagaimana maksudnya menzolimi orang lain? Meminta bunganya. Meminta bunganya berarti kamu menzolimi orang lain. Wa la tuzlamun. Dan kamu tidak pula dizolimi. Tidak dizolimi gimana? Kamu tidak dimintai bunganya. Nah, ini cara bertobat dari riba. Jadi kita hanya menyelesaikan modalnya saja. Itu dari segi akhirat. Ini kalau dia selesaikan modalnya, udah dari segi akhirat, dari Allah, dari agama, dia nggak ada utang lagi. Nah, masalahnya kalau dari segi dunia gimana? Dari segi pemerintahan kita, tentu orang-orang yang menghutangi dia tidak terima masalah seperti ini. Apalagi kalau dia non muslim atau dia belum mengetahui hukumnya dan nggak mau tahu hukumnya. Kita nggak bilang nggak tahu hukum karena riba sudah menyebar. Kita bilang nggak mau tahu hukumnya. Nah, kalau kita bawa di kepemerintahan pasti kita kalah.
Nah, hal-hal seperti ini maka kita bayar bunganya. Kita bayar bunganya karena kita terdesak, terpaksa. Dan orang-orang terpaksa itu tidak mendatangkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umatku jika mereka khilaf dalam melakukan dosa, atau lupa dalam melakukan dosa, atau terpaksa dalam melakukan dosa. Dan seperti ini terpaksa. Dia sebenarnya nggak mau, tapi dipaksa oleh pemerintah. Kalau dia tidak lakukan, berbahaya kehidupannya, berbahaya keluarganya. Nah, dia paksa, dia nggak apa-apa keluarkan bunga-bunganya sampai selesai. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, tapi saya nggak mampu, Ustaz. Nah, jadi kalau ada ikhwan-ikhwan kita yang tidak mampu, solusinya pinjam dari ikhwan kita yang lain. Pinjam dari ikhwan kita yang mengetahui hukum riba dan ingin meminjamkan kita uang dengan sistem syariat tanpa riba, dan pinjaman ini kita bayarkan ke bunga-bunga tersebut. Jadi solusinya pinjam ke teman yang lain agar melunasi bunga-bunga yang ada riba tadi. Nah, bagi teman-teman yang meminjamkan, bagi saya Pak Ustaz, saya nggak punya untung dong meminjamkan dia nggak punya untung. Bagi orang-orang yang meminjamkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Dan orang-orang yang meminjamkan Allah, lihat, Masya Allah. Orang-orang yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Memang Allah bisa minta pinjaman. Maksudnya seorang mukmin yang meminta pinjaman yang baik kepada saudaranya, itu ibarat kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti abdi inni marid falam ta'uni, wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Bagaimana engkau sakit ya Allah? Engkau kan Rabbul Alamin, engkau Tuhan kami, kok kamu sakit? Maksudnya hambaku yang lain sakit dan kau tidak jenguk. Seperti itu. Hambaku minta pinjam, aku minta pinjam, artinya hambaku sedang minta pinjam dan kau tidak jenguk. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, wala yazalu abdi, aku senantiasa menolong hambaku selama hambaku menolong saudaranya semuslim. Ana fi auni abdi maka abdi fi auni akhi. Aku senantiasa menolong hambaku selama hambaku menolong hamba yang lain. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut orang-orang yang meminjamkan saudara-saudara yang sedang kesulitan, karena sama dia meminjamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya kalau kita minjamkan Allah? Yuqridullah qardan hasan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Allah akan balas dengan berlipat-lipat balasan. Jangan takut, karena kita punya agama. Kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur dunia ini. Allah yang melipatkan rezeki kita. Allah juga yang menarik rezeki kita. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Nah, ini ada ancaman pula. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezekimu dan Allah pula yang menyempitkan rezekimu. Artinya kalau kamu mau membantu saudaramu yang sedang kesulitan, Allah akan lapangkan. Tapi kalau kamu tidak mau membantu saudaramu yang sedang kesulitan, padahal kamu memiliki kelapangan, memiliki kesempatan, tapi kamu tidak mau karena kikir, pelit dan sombong, ingat Allah Subhanahu wa taala bisa melapangkan rezekimu dan Allah juga bisa menarik rezekimu. Wa ilaihi turja'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ayat ini sangat-sangat syarat dengan faedah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wallahu a'lam. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.